Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aribida Putra. Perkenalkan, nama saya Aribida Putra. Saya dari Universitas Mula Warman, jurusan FK Penjas kelas A dengan NIM 2005 10 60 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu gizi pada atlet. Ilmu gizi adalah terapan gizi kepada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran, pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Gizi dalam olahraga tidak boleh menjadi bagian yang dipisahkan dalam mendukung performa atlet saat latihan atau maupun pertandingan. Gizi seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena gizi yang baik akan membuat tubuh mampu melakukan aktivitas yang baik pula karena tersedianya energi untuk mendukung gerakan tersebut. Selanjutnya, gizi yang baik akan membuat energi yang tersedia sebagai sumber bahan bakar dalam melakukan berbagai gerakan olahraga. Pemilihan sumber zat gizi yang baik harus didukung pengetahuan akan kualitas dan kuantitas yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pemenuhan gizi pun harus sesuai karakteristik atlet dan karakter cabang olahraganya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam pemenuhan zat gizi untuk atlet? Memperhatikan kecukupan energi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta air menjadi perhatian utama dalam memenuhi kebutuhan gizi. Penjelasan tentang karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi atlet. Zat ini disimpan dalam bentuk glukogen dalam otot. Otot biasanya dapat menyimpan glikogen selama 60-90 menit untuk olahraga dengan intensitas tinggi. Karbohidrat dicerna dalam tubuh kurang lebih 1-3 jam. Atlet mengonsumsi karbohidrat 60-70% total energi. Selanjutnya protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, pembentukan otot, pembentukan sel-sel darah merah, pertahanan tubuh terhadap penyakit, enzim dan hormon dan sintesa jaringan-jaringan badan lainnya. Protein dicerna menjadi asam-asam amino dan kemudian dibentuk oleh tubuh di dalam otot dan jaringan lainnya. Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang dikonsumsi tidak mencukupi, seperti pada waktu latihan fisik intensif. Sebaiknya kurang lebih 15% dari total kalori yang dikonsumsi berasal dari protein. Begitupun pentingnya protein, atlet akan disarankan untuk mengkonsumsi makanan protein berkualitas tinggi. Seperti pada daging ayam, sapi, ikan, telur, produk susu, kacang, dan juga biji-bijian. Lalu lemak dibutuhkan sebagai sumber energi yang berjangka waktu lama. Misal untuk olahraga lari maraton lah. Pemilihan makanan berlemak tidak boleh sembarangan. Sebelum dan selama latihan tidak dianjurkan mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Hal ini dikarenakan lemak akan lama dicerna dan memiliki waktu tinggi lama di dalam perut. Lalu vitamin dan mineral memainkan peranan penting dalam mengatur dan membantu reaksi kimia zat gizi penghasil energi sebagai koenzim dan kofaktor pada keadaan defisiensi satu atau lebih dapat mengganggu kapasitas latihan. Kebutuhan vitamin, terutama vitamin yang larut yaitu vitamin B dan C, meningkatkan sesuai dengan meningkatnya kebutuhan energi. Lalu air dan serat. Air dalam tubuh merupakan komponen terbesar di mana
proporsinya mencapai 60-70% berat badan orang dewasa. Selama pertandingan yang memerlukan ketahanan seperti maraton atau jalan cepat, harus diperhatikan pengisian cadangan zat cair. Keadaan dehidrasi mengganggu keseimbangan air dan elektrolit serta pengaturan suhu tubuh dapat menimbulkan kelelahan dan membahayakan. Di sini saya akan memberikan tips secara umum yang dapat dilakukan atlet. Pertama, selalu makan sesuai slogan gizi lengkap dan seimbang, atau mungkin lebih mirip ke 4 sehat 5 sempurna. Jika dengan slogan 4 sehat 5 sempurna dan jumlah kalori atlet dipenuhi, maka otomatis kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan serat terpenuhi. Manfaatnya antara lain: 1. Pertumbuhan dan kondisi massa otot agar tetap optimal yang membutuhkan protein, terutama dari lauk dan susu. 2. Untuk memenuhi kebutuhan energi, latihan, dan sekaligus pemulihan simpanan energi yang membutuhkan karbohidrat, terutama dari nasi, sayur, dan buah, dan lemak terutama dari lauk dan susu. 3. Untuk mengoptimalkan proses dalam tubuh diperlukan vitamin, mineral, dan serat, terutama dari sayur dan buah. Lalu yang kedua, harus minum cukup untuk mencegah dehidrasi atau tubuh kekurangan cairan. Salah satunya tanda kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dapat dilihat melalui urin yang tidak pekat dan berwarna jernih atau bening. Namun, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait antara waktu pemberian dan jenis nutrisi dengan waktu latihan adalah: nutrisi sebelum latihan agar latihan optimal. Jika komposisi makanan hanya karbohidrat saja, nasi, mie, makanan jangan kurang dari 2/1 jam sebelum 2,5 jam sebelum latihan. Jika komposisi makanan lengkap, maka sebelum latihan dilakukan dengan kurang dari 3,5 jam. Saat makanan yang tepat perlu diperhatikan untuk menghindari rasa penuh di perut. Nutrisi saat latihan, jangan lupa minum air putih dan minum manis secukupnya. Lalu nutrisi saat pemulihan, minuman boleh manis, diberikan beberapa menit setelah latihan. Tetapi untuk makan dengan porsi besar sebaiknya menunggu kira-kira 1 jam. Sekian dari penjelasan saya tentang ilmu gizi untuk atlet. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.